Hai, welcome back to Putri Kangen Channel. Hai, gimana kabar kalian? Lama banget ya kita nggak jumpa. Dan untuk kali ini, seperti biasanya, aku akan membawakan cerita menarik atau fakta menarik dari rumah yang terletak di kota pahlawan ini, yaitu adalah kota Surabaya. Pastinya untuk kalian arek-arek Surabaya sangat familiar untuk rumah ini. Dan juga lebih serunya, di tengah video aku akan menceritakan pengalaman seru dari teman-teman yang sudah mengirimkan email ke aku. Jadi, tonton terus videonya ya sampai akhir. Rumah Hantu Darmo, sebuah nama yang kini jadi legenda di kota Surabaya. Rumah tak berpenghuni sejak tahun 1988 ini terletak di Jalan Puncak, Permai 2, nomor 26, Sukomanunggal, Surabaya. Bukan tanpa alasan, nama itu disematkan pada bangunan tua tak berpenghuni ini yang kini arsitekturnya tak jelas lagi. Banyak cerita ganjil dan rumor penampakan makhluk gaib di rumah tersebut. Kesan angkernya masih melekat ketika kita mengunjungi rumah itu. Tidak hanya tampak dari dalam saja, tapi sudah terasa pada saat tampak dari luar rumah itu. Bangunan yang menggabungkan 4 kafling tanah itu kini sudah tak terawat. Atap rumah hancur, menyisakan pilar-pilar yang tak utuh dan tembok kusam penuh lumut. Apalagi ditambah oleh coretan-coretan cat semprot warna-warni di temboknya. Semak belukar pun tumbuh tak hanya di bagian halaman rumah saja, tapi juga bagian dalam rumah berada di lantai 1 dan 2 maupun di lantai bawah. Perumahan Puncak Permai menceritakan rumah itu dulunya dihuni keluarga William. Namun pada suatu ketika, satu keluarga tersebut tewas semua tersapu ombak saat liburan di Pulau Bali. Ini dari Satpam perumahan itu menceritakan sedikit kronologi kejadiannya. Saat itu di pinggir pantai. Mereka pesan makanan belum dikirim. Terus tiba-tiba gelombang datang. Semuanya tidak sempat menyelamatkan diri. Jumlah korbannya ada 7 orang meninggal dan bersama pembantunya juga. Satpam di situ sebenarnya tidak setuju jika rumah kosong itu disebut rumah hantu. Namun dia juga tidak memungkiri bila sebenarnya rumah itu angker. Banyak kejadian aneh menimpa orang yang melintas di depan rumah itu. Misalkan ada supir angkut juga pernah merasakan seperti dipanggil saat melintas di rumah kosong tersebut pada saat malam hari. Ada cerita menarik di balik rumah hantu Darmo ini, yaitu adalah misteri nasi goreng. Nah, saat itu Satpam pun bercerita bahwa penjual nasi goreng juga mengalami hal yang sama. Saat itu pos Satpam masih berada persis di samping rumah itu. Oh, jadi ini pos Satpamnya masih di dekat rumah Darmo itu gitu, belum pindah ya, memang gitu ya. Oke. Ceritanya, saya sedang jaga waktu itu. Saya bingung, penjual nasi itu tiba-tiba berhenti dan mulai menggoreng di wajahnya. Setelah berapa lama dia mengantarkan nasi ke rumah tersebut. Nah, setelah naik 2 sap tangga depan rumah, dia sadar nih dan langsung lari. Satpamku bercerita, tukang nasi goreng itu baru sadar kalau rumah itu kosong. Dia cerita sama saya. Katanya dipesan 7 piring sama perempuan yang ada di rumah itu. Nah, setelah kejadian itu, banyak televisi nasional melakukan syuting reality show di rumah itu dan banyak juga orang-orang yang uji nyali di malam hari. Wah, berarti bener-bener ya, orang-orang pada penasaran banget nih. Sampai malamnya itu mereka uji nyali dan membuktikan kalau misalkan memang benar adanya rumah itu berhantu. Kalau aku ya mungkin mikir 2 kali lah ya. Masalahnya begini, kenapa aku mikir 2 kali untuk uji nyali, atau mungkin ada segelintir orang yang berpikiran ngapain sih uji nyali di sana gitu kan. Soalnya seperti itu biasanya nih ya, saat kita uji nyali itu malah bukan kita tahu sebenarnya terjadi pada rumah itu, tapi malah mengundang hantu-hantu yang bukan dari situ, lain kan mengundang para hantu yang di sekitar rumah itu. Asal mula rumah hantu menjadi julukan rumah kosong itu karena sering banyak anak kecil melintas dan mendengar suara gaduh di dalam rumah.
Jadi kayak gini nih ceritanya, misalkan kita masih kecil nih kan ya, jangan ke sana ada hantunya. Rumah itu kosong berarti ada hantunya gitu kan. Pikiran anak kecil itu, oh kalau rumah kosong pasti ada hantunya gitu kan. Nah, dengan cerita seperti itu menyebar luaslah cerita rumah hantu Darmo tersebut. Dan orang-orang menyebutnya rumah hantu Darmo. Saking terkenalnya, banyak orang yang datang cuma untuk sekedar foto, terus habis itu pengen lihat keadaan rumahnya, terus moto-moto rumahnya gitu kan. Bahkan juga ada yang muda-mudi lah ya, tahulah ya seperti apa berpacaran di situ gitu. Mengingatkan kepada masyarakat supaya hati-hati jika berkunjung, jangan aneh-aneh untuk mengundang atau menantang. Selain itu juga supaya melapor dulu ke polsek terdekat kalau mau mengadakan acara di rumah itu. Hingga kini rumah hantu Darmo tidak jelas mau diapakan oleh ahli warisnya. Oh, berarti masih ada ahli warisnya. Satpam di komplek itu juga mengaku belum pernah ada satupun ahli waris yang mendatangi rumah itu. Padahal rumah di sekitarnya ketika kosong dan tak dihuni langsung laku dijual. Kayaknya aku pernah dengar cerita nih ya. Ini nggak tahu benar atau hoax ya. Ketika satu keluarga itu berencana untuk liburan bareng ya, ada 2 anggota yang tidak ikut dalam acara tersebut gitu, atau jalan-jalan bareng tersebut ya kan. Dan akhirnya 2 anggota ini selamat atau tidak mengalami kecelakaan seperti apa yang dialami 7 keluarga ini gitu. Jadi ada cerita seperti itu. Di sini juga Satpam belum pernah melihat ada satu ahli waris yang mendatangi rumah itu. Tapi di versi yang lainnya, setiap malam Jumat Kliwon ada satu anggota keluarganya yang mengunjungi dan selalu meletakkan sesajen atau seperti bunga-bunga ya, itu di teras depan rumah Darmo tersebut gitu. Tapi nggak tahu ya ini benar apa enggak, dan itu versi lain dari cerita yang aku rangkum ini gitu ya. Nah, sekarang kita udah sampai di tengah-tengah video nih kan ya. Aku mau menceritakan pengalaman seseorang teman aku yang sudah ngirim email ke aku. Nah, dia ini teman-teman ada pengalaman mistis nih pada saat dia berkunjung di rumah temannya. Ngomong maaf ya, ganti properti ada yang beda, tapi whatever lah ya. Namanya si Andi. Nah, si Andi ini nginap di salah satu rumah temannya yang melewati si rumah hantu Darmo tersebut. Nah, pada saat itu di rumah temannya dia ditinggal sendiri nih sama temennya lagi kencan nih. Pada saat itu malam minggu ya kan, biasalah anak muda gimana ya kan, malam minggu kencan. Nah, ditinggallah si Andi di rumahnya. Nah, pada saat itu si Andi merasa lapar. Sekitar jam 20.30 dia langsung keluar dan membawa motornya untuk membeli makanan. Dan saat mau melewati wilayah rumah hantu Darmo tersebut, dia melihat seorang pedagang nasi goreng di depan rumah kosong itu. Nah, setelah itu dia berhentikan motor tepat di sebelah gerobak nasi goreng itu. Nah, setelah itu dia pesan nasi goreng seperti biasanya. Singkat cerita, dia ini merasa aneh. Saat dia mau pesan makanan, abang itu diam-diam aja. Biasanya nih, kalau misalkan ya, kalau kita mau pesen nasi goreng apa gitu ya, pasti abang-abangnya ngajak ngomong kita lah, apalah gitu kan ya. Tapi ini diam aja, dengan santainya, dengan datarnya, muka datar, abang itu langsung membuatkan dia nasi goreng tanpa bertanya gitu kan. Terus sontak aja si Andi ini ngomong, bang nasi goreng 1 dong, nggak pedes ya, pakai telur. Nah, abang nasi goreng ini langsung membuatkan pesanan si Andi. Nah, setelah pesanannya jadi, singkat cerita nih, si Andi cepet-cepet buru-buru pulang ya kan, karena perutnya udah kelaparan banget. Nah, pada saat itu si Andi merasa bulu kuduknya merinding, jantungnya mulai berdebar kencang, dan seperti ada yang memperhatikan dari rumah kosong itu. Buru-buru Andi mengambil dan menyalakan motornya. Nah, tak lama di perjalanan, Andi merasakan dia itu seperti membawa beban yang sangat-sangat berat. Dan kecepatan motornya seperti melambat pada waktu itu. Andi berpikir, ada apa dengan motor ini?
Andi merasa bulu kuduknya merinding lagi dan dia membaca doa sepanjang perjalanan sampai ke rumah temannya. Nah, tiba di rumah temannya ini merasa aneh nih sama Andi dan bertanya, "Andi, kamu dari mana?" "Aku lagi cari makan nih." "Cari makan di mana? Warung di sini pada tutup loh." "Oh, itu tadi aku di tengah jalan. Di jalan itu tuh, itu ada abang-abang penjual nasi goreng. Nah, aku beli aja di situ." Si temannya ini heran dong dan bilang sama Andi bahwa di situ tidak ada penjual nasi goreng. Situ adalah jalan gelap yang hanya ditumbuhi rumput-rumput liar. Andi pun nggak percaya sama omongannya temannya ini. Dan dia langsung membuktikan dengan mengambil nasi goreng yang dibeli tadi dan diberikan kepada temannya. "Ini dia, aku beli nasi goreng. Ini buktinya." Penasaran dengan apa yang Andi bawa? Setelah dibuka, ternyata isinya adalah pasir dan batu. Alangkah kagetnya si Andi ini melihat apa yang dia bawa tadi. Setelah melihat apa yang dibawa Andi, temannya menjelaskan bahwa di situ memang tidak ada penjual nasi goreng ataupun penjual-penjual makanan lainnya, karena di situ adalah tempat di mana rumah hantu Darmo yang lagi viral itu berada. Nah, dari situ si Andi yang tadinya lapar jadi nggak lapar ngelihat nasi gorengnya berubah jadi pasir dan batu. Nah, gimana teman-teman pembahasan kita hari ini tentang rumah hantu Darmo? Kalau kalian punya versi lain dari cerita aku tentang rumah Darmo, kalian boleh banget langsung aja komentar di bawah. Dan juga untuk request selanjutnya silahkan juga mengirimkan di email aku yang ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk membangun channel ini ya. Jadi, jangan lupa ikuti video aku selanjutnya ya. Dadah!